Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, harus tetap semangat ya. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, agar lebih semangat lagi nih belajarnya, Ibu ada sedikit ice breaking atau nyanyian untuk kalian nih. Ikutin Ibu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Nah, udah pada semangat kan? Selanjutnya, ada yang tahu gak kalian? Kita hari ini belajar apa? Adik-adik pasti penasaran kan? Tonton video selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar IPAS bab 5, cerita tentang daerahku. Topik A yaitu seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Yang ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua orang anak yang sedang berbincang. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan. Tapi ceritanya panjang, lebih seru dengarkan langsung dari kakekku. Wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu. Nah, begitulah perbincangan mereka. Nah, apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tinggal kalian masih sama? Setidaknya di lingkungan sekitar tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Nah, ini menjadi bukti bahwa daerah dapat berkembang baik kota, kabupaten, maupun provinsi. Jauh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian wilayah dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah negara. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab,
Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya ada nama-nama kerajaan bercorak Hindu. Yang pertama, Kutai pada tahun 400 Masehi. Yang kedua, Tarumanegara pada tahun 450 Masehi. Yang ketiga, Kalingga pada tahun 674 Masehi. Yang keempat, Mataram Hindu pada tahun 730 Masehi. Yang kelima, Kediri pada tahun 1117 Masehi. Yang keenam, ada Singosari pada tahun 1222 Masehi. Yang ketujuh, ada Majapahit pada tahun 1292 Masehi. Selanjutnya, nama kerajaan bercorak Buddha. Yang pertama ada Sriwijaya pada tahun 600 Masehi. Yang kedua, Mataram Buddha pada tahun 750 Masehi. Selanjutnya ada nama kerajaan bercorak Islam. Yang pertama, Samudra Pasai pada abad ke-13. Yang kedua, ada Aceh pada tahun 1514 Masehi. Yang ketiga, Demak pada tahun 1400 Masehi. Yang keempat, ada Banten pada tahun 1400 Masehi. Yang kelima, ada Ternate pada tahun 1500 Masehi. Yang keenam, Tidore pada tahun 1500 Masehi. Yang ketujuh, ada Gowa pada tahun 1600 Masehi. Selanjutnya, ada peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha seperti candi, arca, seni ukir, karya sastra, bahasa dan tulisan. Selanjutnya, peninggalan masa kerajaan Islam seperti masjid, batu nisan, seni pertunjukan, karya sastra, kaligrafi, keraton, dan seni ukir. Nah, itulah dia bab 5, cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Nah, gimana belajarnya? Seru bukan adik-adik? Sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Sebelum meninggalkan video ini, kerjakanlah tugasnya terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan adik-adik. Terima kasih. Semangat adik-adik.